Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Ibu Debbie di mata pelajaran IPA. Pada hari ini kita akan belajar mengenai materi pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud zat yang ada di tema 7 subtema 2. Sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama untuk membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. 7 kali 3 Amin. Berdoa dicukupkan. Nah, setelah berdoa, Ibu mau tanya dulu kabar dari anak-anak semuanya. Untuk hari ini, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semuanya benar-benar dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu yuk supaya benar-benar semuanya semangat banget. Oke, tepuk semangat. Semangat. Baik, karena semuanya sekarang udah pada semangat, Ibu mau tes dulu nih. Apa itu yang dinamakan kalor? Yap, betul. Kalor adalah panas. Seperti yang sudah kita pelajari di tema 6, kalor dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Selain dapat berpindah, kalor juga dapat mempengaruhi suhu benda dan juga dapat mempengaruhi wujud suatu benda. Sekarang mari kita bahas bersama-sama mengenai perubahan suhu benda akibat kalor. Benda yang menerima panas maka akan mengalami peningkatan suhu, sedangkan benda yang melepas panas akan mengalami penurunan suhu. Nah, sekarang mari kita lihat video ini bersama-sama untuk mengetahui bagaimana panas dapat merubah suhu benda. Nah, sekarang di sini kita akan sama-sama memanaskan air untuk melihat bagaimana panas atau kalor mempengaruhi suhu benda. Di sini pancinya masih belum panas ya, masih dingin. Lalu kita coba untuk nyalakan kompornya. Nah, lalu sekarang kita tunggu sampai airnya menjadi panas. Nah, setelah beberapa menit bisa kita lihat ya bahwa air di dalam panci ini menjadi mendidih. Panas dari api yang merambat ke panci kemudian membuat airnya menjadi mendidih. Sehingga air dingin yang tadi karena sudah kita masak dengan api kompor sekarang menjadi panas. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa panas atau kalor mempengaruhi suhu suatu benda di mana pada praktik ini panas mempengaruhi suhu air dari dingin menjadi panas. Lihat video tadi, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak contoh lainnya mengenai
bagaimana kalor mempengaruhi suhu suatu benda. Contohnya seperti apabila air panas tadi didiamkan di dalam gelas di ruangan terbuka, suhu pada air tersebut tidak akan lagi terasa panas. Namun, suhu pada air tersebut akan berubah menjadi mendekati suhu ruang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perubahan wujud benda akibat kalor. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3 wujud. Yang pertama yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Ketiga jenis benda tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda. Contoh dari benda padat yaitu seperti kayu, batu, dan masih banyak lagi. Kemudian contoh benda cair yaitu ada air, minyak, dan lainnya. Sedangkan benda gas contohnya seperti oksigen, karbon dioksida, dan masih banyak juga yang lainnya. Oh ya, perlu diketahui, wujud suatu benda dapat berbeda dengan wujud benda lainnya. Wujud suatu benda dapat berubah karena pengaruh kalor atau panas. Wujud suatu benda akan berubah apabila ia menerima atau melepaskan panas. Meskipun terdapat 3 wujud benda, namun ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Sebelum mengenal macam-macam perubahan wujud benda, di antara kalian, apakah ada yang tahu apa itu perubahan wujud? Nah, perubahan wujud ini adalah suatu benda menjadi wujud benda yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan energi kalor yang biasanya terjadi akibat pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Ada 6 jenis perubahan wujud benda, yaitu mencair, membeku, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal. Apakah yang dimaksud dari ke-6 jenis ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mari kita mulai dari perubahan wujud mencair. Mencair merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Peristiwa ini memerlukan energi panas. Adapun contoh peristiwa ini dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti es batu yang mencair ketika disimpan di ruangan terbuka, mentega yang meleleh ketika dipanaskan, dan lilin yang meleleh ketika dipanaskan. Yang kedua, yaitu perubahan wujud membeku. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Peristiwa ini melepaskan energi panas. Contoh peristiwa membeku adalah air yang disimpan di dalam lemari es atau freezer akan menjadi keras sehingga menjadi es batu. Ketiga, yaitu perubahan menguap. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Peristiwa ini memerlukan energi panas. Adapun contoh peristiwa menguap dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita menjemur pakaian yang basah di bawah sinar matahari. Pakaian itu mengering karena air dari pakaian tersebut mengalami penguapan. Dan contoh lainnya adalah ketika kita menyemprotkan parfum atau minyak wangi.
Kemudian yang selanjutnya yaitu perubahan wujud mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi air. Peristiwa ini melepas energi panas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita menyimpan air es di dalam gelas, maka akan muncul bintik-bintik embun di luar gelasnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu perubahan wujud menyublim. Perubahan wujud menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud zat Kemudian yang selanjutnya yaitu perubahan wujud menyublim. Perubahan wujud menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Peristiwa ini memerlukan energi panas. Contohnya adalah kapur barus yang disimpan di kamar mandi. Lama-kelamaan akan habis. Hal ini karena kapur barus tersebut berubah menjadi gas. Dan yang terakhir yaitu perubahan wujud mengkristal. Perubahan wujud mengkristal merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Peristiwa ini melepas energi panas. Dalam kehidupan sehari-hari, jika kita memperhatikan freezer, terdapat banyak es yang berbentuk seperti kristal. Agar memudahkan untuk mempelajari perubahan wujud benda akibat kalor tadi, berikut ini adalah gambar ringkasan mengenai jenis-jenis perubahan wujud benda akibat pengaruh kalor. Agar mengetahui lebih banyak contoh dari setiap jenis perubahan wujud benda akibat kalor, anak-anak bisa belajar secara mandiri di rumah untuk mencari contoh yang lainnya ya. Nah, setelah apa yang kita pelajari tadi, sehingga dapat kita sama-sama simpulkan bahwa kalor atau panas memberikan pengaruh yang cukup banyak pada kehidupan sehari-hari secara kita sadari ataupun tidak kita sadari. Beberapa di antaranya tentunya memberikan manfaat kepada setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Nah, karena itu setelah belajar materi ini, Ibu harap anak-anak semuanya dapat semakin peka dan paham dengan keadaan juga hal-hal yang ada di sekitar kita. Pembahasan mengenai materi pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dicukupkan sampai di sini. Semoga apa yang sudah dijelaskan pada video ini dapat mudah diterima dan bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Setelah belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.